Oke, baik. Saudara, kita setiap minggu kita akan mendapat tuntunan terus untuk kita, saudara, bisa mempraktekkan apa yang kita sudah dengar, ya, firman Tuhan hari Minggu, ya. Nah, saudara, kita sedang dalam proses untuk dibawa Tuhan mencapai visi yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ingat, saudara, minggu lalu saya sharing tentang apa visi Tuhan buat murid-muridnya. Ya, ketika saudara dia panggil murid-muridnya dalam Matius 5, ya, dia panggil mereka yang tidak layak menerima kebahagiaan, yang tidak layak menerima berkat dalam dunia ini, saudara. Tapi kalau mereka menjawab panggilan Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Maka itulah 8 kata bahagia itu, saudara. Ya, Tuhan panggil mereka masuk ke dalam kerajaannya. Nah, di dalam kerajaannya, saudara, Tuhan mempunyai visi. Ya, Tuhan mau kita tangkap visi ini. Nggak tahu kita sudah punya nggak visi ini. Nah, makanya saudara, kita mesti dengar berulang-ulang visi ini, baru bisa ya menjadi pencerahan di dalam, saudaraku, hidup kita. Ya, kita perlu minimal mendengarnya 6 kali, baru tueng kita dapat gitu ya. Nah, saudara, ternyata visi Tuhan buat kita adalah supaya kita, saudara, menjadi komunitas terang dan garam, ya, yaitu komunitas tegar, terang dan garam, komunitas kerajaan. Itu yang kita pakai istilah itu di dalam ya jemaat Abalov Industri. Nah, saudara, sudahkah saudara mempunyai visi ini? Nah, minggu lalu saya sudah menyampaikan baru sekali, kita baru dengar sekali. Nah, hari ini kita mau saudara betul-betul menangkap visi ini. Ya, mengapa sih komunitas kerajaan Allah itu yang Tuhan mau ya bangun dalam hidup ini. Tuhan mau kita, saudaraku, hidup di dalam komunitas kerajaan Allah atau komunitas terang dan garam ini. Ya, apa, saudaraku, alasan di balik itu? Saudara mesti nangkep. Kalau saudara nggak nangkep, saudara nggak punya visi. Nah, saudara, orang yang tidak punya visi itulah orang yang gagal, saudara. Orang gagal bukan orang yang nggak punya apa, nggak berhasil mencapai visinya, saudara. Tapi orang yang paling gagal hidupnya di dunia ini adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak punya goal, tidak punya visi. Itu orang yang gagal, saudara. Ya. Nah, saudara, kenapa kita bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Ya, kalau kita lihat sekarang ada kegerakan di mana ya kita, saudaraku, betul-betul hidup seperti gereja mula-mula, udah mulai, saudara. Nah, kenapa? Karena waktu pandemi ini muncul, saudara, Tuhan kasih saya visi. Ya, kemudian saya sharing visi ini kepada beberapa pemimpin. Dan kemudian, saudaraku, ada yang menangkapnya. Nah, salah satunya Pak Mardi menangkap ini, saudara. Dan kami terus mimpikan visi ini terjadi. Ya, saudaraku, kami terus bahas itu. Kami praktek mulai dari 3 komsel, saudaraku. Dan sekarang terjadilah apa yang kita lihat ini, saudara. Itu semua dimulai dari visi. Apakah kita punya visi, saudara? Ya, banyak orang hidupnya nggak punya visi. Ya, contohnya, saudara. Ya, banyak orang kenapa muter-muter hidupnya dalam masalah terus, saudara. Ya, dia urusin masalahnya terus karena nggak punya visi, saudara. Karena tidak memiliki penglihatan, liarlah rakyat, kata Alkitab. Liar, nggak tahu kemana, saudaraku. Ya, dia akhirnya, saudara, ikut mesbah pagi ini, lama-lama dia, saudara, bingung. Saya ngapain ya? Karena dia nggak punya visi, saudara.
Nah, kita harus punya visi. Baru kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Sehingga, saudara, kita excited sekali. Kita tahu kita mau kemana, saudara. Dan kita jadi pemenang-pemenang. Karena orang yang gagal adalah orang yang tidak punya visi dalam hidupnya. Nah, apa visi Tuhan buat kita? Kembali lagi, saudara. Dia mau kita hidup dalam komunitas kerajaan Allah. Dia mau kita, saudaraku, merintis komunitas kerajaan Allah di mana-mana. Ini penting, saudara. Ya. Jadi hari ini kita mau perdalam lagi. Mengapa Tuhan mau kita hidup dalam komunitas kerajaan Allah? Kenapa dia mau kita bangun komunitas kerajaan Allah? Nah, sekali lagi, komunitas kerajaan Allah itu apa, saudara? Ya. Nah, saudara jangan pusing sama namanya. Ya, ada orang menyebutnya komsel. Jangan pusing sama namanya, saudara. Ada yang menyebutnya family altar. Nah, ini orang-orang yang di gereja GBI. Ada yang menyebutnya home fellowship. Ini kalau di luar negeri. Ada yang menyebutnya gereja rumah. Ada yang menyebutnya, saudara, ya, persekutuan rumah tangga. Nah, ini saudara-saudara Protestan. Namanya jangan pusing, saudara. Tapi yang penting isinya. Isinya apa? Isinya adalah komunitas kerajaan Allah. Isinya adalah komunitas terang dan garam itu. Itu yang Tuhan mau bangun. Nah, kenapa Tuhan mau bangun komunitas kerajaan Allah ini, saudara? Ya, mari kita lihat, saudaraku, ada 3 alasan. Yang pertama, kita akan lihat, saudara, karena komunitas kerajaan adalah unit dasarnya gereja, ya, atau eklesia. Jadi kalau saudara nggak bangun, ya, unit dasarnya gereja, saudara nggak bisa membangun gereja. Ya, misalnya saudara nggak punya batu bata, saudara nggak bisa bangun, ya, monas, nggak bisa bangun rumah. Nah, unit dasarnya batu bata. Nah, demikian juga, saudaraku, rumah Tuhan nggak bisa dibangun kalau nggak ada unit dasarnya. Nah, unit dasarnya, ya, saudara, bukan kompak. Nanti kita akan lihat kenapa bukan kompak. Unit dasarnya adalah komunitas kerajaan ini. Entah apa namanya, terserah. Mau komsel, mau apa. Tapi isinya adalah komunitas kerajaan Allah. Ini yang Yesus bangun, saudara. Ya, kenapa? Karena Yesus bilang begini dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, aku akan mendirikan eklesianya aku. Untuk bangun eklesia, makanya perlu yang dibangun unit dasarnya dulu. Ya, kalau nggak ada unit dasarnya, ya, saudara, kita nggak bisa bangun eklesia. Ya, nah, saudara, kalau kita udah bangun unit dasarnya, eklesia terbangun, saudara, maka apa yang terjadi? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Kalau kita bangun gereja menurut pola yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, maka gereja yang nanti terbangun itu, saudara, pintu alam maut tidak sanggup menguasainya. Ya, nah, alam maut di sini adalah kerajaan maut. Ya, kerajaan maut itu apa? Kerajaan kegelapan. Ya, sehingga kerajaan kegelapan di kota kita, saudara, itu dikalahkan oleh eklesia, dikalahkan oleh apa, saudaraku? Ya, komunitas kerajaan Allah ini. Ini unit dasarnya. Ya, jadi ingat, saudara, yang Tuhan mau bangun ujungnya bukan kompak, saudara. Ya, kompak itu langkah awal untuk, saudaraku, kita, saudaraku, memulai komunitas kerajaan ini. Ya, jadi ujungnya bukan kompak. Nah, banyak orang pikir, oh, kompak, aku penting, udah mencapai goal. Ya, aku udah masuk kompak. Puji Tuhan, belum. Itu baru langkah awal, saudara. Ya, ada tujuannya kenapa Tuhan bawa saudara ke kompak.
Nah, tujuannya yang saudara mesti capai adalah komunitas kerajaan ini. Tujuannya adalah saudara membangun eklesia, di mana unit dasarnya dulu yang kita mesti bangun, yaitu komsel atau komunitas kerajaan, saudara. Ini dia, ya. Nah, ujungnya kita tidak membangun ibadah raya, saudara. Walaupun ibadah raya boleh ada, boleh nggak ada, ya, saudara. Dan itu bukan ujungnya, ya. Ujungnya, saudara, kita bukan membangun program-program, bukan. Kita bukan membangun, saudaraku, mesbah doa ini juga, bukan. Ini bukan tujuan akhirnya. Ya, kita bukan membangun gedung, walaupun kita perlu gedung, saudaraku, ya. Kita bukan membangun, saudaraku, acara-acara, bukan. Kita bukan membangun, saudaraku, ya, saudaraku, pelayanan kita, pelayanan Edileo Ministry, bukan. Visi Tuhan adalah dia mau saudara jadi komunitas terang dan garam ini. Dia mau saudara jadi komunitas, ya, unit dasar gereja ini, saudara. Yang kalau itu dibangun, maka nanti eklesia, saudaraku, jadi. Nah, saudara, ada orang pikir, oh enggak, yang penting 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Kan udah gereja, Pak Edi. 2-3 orang berkumpul, udah gereja. Nah, mari kita lihat, saudara. 2-3 orang bisa dimulai sebagai gereja, tapi itu belum gereja. Belum eklesia. Mari kita buktikan. Matius 18, nah, Yesus cuma ngomong eklesia 2 kali, saudaraku. 2 kali aja di dalam Alkitab. Di dalam Matius, ya, 2 kali. Nah, yang pertama tadi Matius 16, yang kedua dia lagi ngomong soal, ya, saudara, Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20. Nah, saya nggak kutip semuanya, terlalu panjang, tapi saya ceritain dulu, saudara. Nah, banyak orang tidak mengerti apa itu Matius 18. Ya, Matius 18 bilang gini, ayat 15, kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, nah, tidak ada kata terhadapmu. Ya, ini bukan berbuat dosa terhadapmu, bukan. Kalau dia berbuat dosa aja, oke. Nah, dosa apa? Ya, enggak sembarangan dosa, ya, tapi dosa meninggalkan perhimpunan. Baca konteksnya. Ayat-ayat sebelumnya bilang, ya, ada 1 domba meninggalkan 100 domba yang lain, saudara. Dia tinggalin. Dia domba tahu, ya, dia udah lahir baru. Tapi dia meninggalkan, saudara. Dia meninggalkan meninggalkan 100 kawanannya itu, saudara. Nah, ini dosa serius, saudara. Kalau orang, ya, percaya domba meninggalkan perhimpunan, saudara, wah, dia hidupnya hancur, saudara. Dia hidupnya akan rusak, saudaraku. Ya, dan dia parah sekali. Coba lihat, kalau orang Kristen yang udah lahir baru tinggalin perhimpunan, saudara. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Dia nanti pasti terikat dengan berbagai macam kebiasaan buruk, dosa, ikatan, saudaraku. Ya, dia nanti kawin cerai, hancur hidupnya karena dia meninggalkan perhimpunan. Nah, apa Alkitab bilang, saudara? Kalau ada orang yang demikian, dia berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata. Ya. Nah, kata tegur di sini, saudara, bukan sekali, bukan. Terus-menerus. Mungkin bisa berlangsung sampai bulanan, saudaraku. Ya, layani dia. Maksudnya supaya dia balik lagi. Itu konteksnya, saudara. Nah, ayat ini, saudara, seringkali orang berpikir ini hanya langkah-langkah pendisiplinan. Ya, kalau kita lihat orang berdosa terhadap kamu, padahal nggak ada kata terhadap kamu, tegur dia 4 mata supaya dia jangan malu. Ya, bukan. Ya, walaupun, saudara, ini bisa dipraktekkan sebagai guideline dalam mendisiplin, bisa, ya. Tapi ini sebenarnya kalau saudara baca bukan sekedar mendisiplin orang, bukan.
melayani orang yang udah meninggalkan perhimpunan sampai dia menang. Itu. Nah, kalau dia 4 mata, nggak mau mendengarkan, saudara. Apa katanya? Nah, kita baca ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, saudara, kalau dia nggak mempan dilayani 1 orang, bawa 2-3 orang. Nah, siapa 2-3 orang itu? Nanti kalau saudara baca di dalam ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir di sana. Nah, Tuhan lagi ngomong kompak. Ini dahsyat sekali. Kalau 1 orang nggak mempan, saudara, ya bawa kompak. Nah, kenapa? Karena di dalam kompak itu Tuhan hadir secara korporat. Nah, ini tools yang paling dahsyat mengubah orang supaya dia bisa, saudaraku, kembali ke perhimpunannya. Dia bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat dia, saudara, ya. Nah, ini dia, saudara, 2-3 orang ini kompak, ya. Layani dia dengan kompak, karena kompak itu dahsyat. Nah, kenapa? Karena 2 orang sepakat aja. Dia bisa menggunakan kunci kerajaan. Kunci ini, ya saudara, mampu melepaskan dia dari kuasa kegelapan, melepaskan orang itu dari dosa apapun yang mengikat dia. Nah, tapi ada syaratnya. Selama dia adalah domba, saudara. Ya, kalau dia domba, dia pasti lepas dong. Iya dong, domba itu kan orang yang udah lahir baru, saudara. Dia pasti bisa lepas kalau dia domba. Nah, tapi kalau dia udah dilayani sama yang canggih banget ini, saudara, 2-3 orang ya kompak ini, enggak lepas juga. Nah, dibilang gini, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat. Berarti, saudara, 2-3 orang kompak belum jemaat, belum. Lah kalau itu udah jemaat kan langsung aja laporkannya ke 2-3 orang itu. Enggak, laporkannya ke jemaat. Berarti jemaat lebih dari 2-3 orang. Ya. Jadi jemaat itu berapa orang, saudara? Nah, kita punya pola, Tuhan Yesus punya pola namanya 2-3. 2-3 orang kumpul jadi satu kompak. 2-3 kompak kumpul jadilah satu unit dasar jemaat, saudara. Itulah jemaat, saudara. Nah, itu yang disebut komsel, home fellowship, ataupun saudaraku ya misalnya saudara disebutnya komunitas kerajaan, ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan sebut jemaat. Jadi bukan kompak. Kompak belum jemaat, saudaraku, tapi bisa dimulai sebagai jemaat, bisa, ya. Tapi dia belum jemaat, makanya kita nggak boleh puas. Oh, saya udah di kompak, belum. Itu belum mencapai visi yang Tuhan mau. Kompak, saudara, harus ada di dalam jemaat ini. 2-3 kompak kumpul sama-sama, itu jemaat, saudaraku. Itulah ya unit dasarnya gereja, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau bangun. Nah, sedikit saya tambahkan lagi yang Matius 18 ini. Nah, kalau orang ini, saudara, udah dilayani berdua, nggak lepas. Ya, dilayani sama 2-3 orang saksi ini, ya, satu kompak, ya. Karena ini maksudnya bukan dinasehati sekali, terus-menerus bahasa Yunaninya. Ya, dia nggak mau dengar juga, dia nggak lepas, nggak mau kembali, saudara, ke dalam komunitas kerajaan Allah itu. Dia nggak mau kembali, saudara. Apa katanya, saudara? Kasih tahu sama jemaat, ya. Nah, kalau dia nggak mau juga, saudara, artinya apa, saudara? Dia memang bukan domba, saudara. Karena kalau dia benar domba, pasti lepas, saudara. Kalau saudara orang Kristen, ya saudara udah ditebus dosanya, pasti saudara mengalami kemenangan. Makanya dia bilang kalau dia nggak mau dengar juga, anggaplah dia sebagai apa, saudara? Orang yang belum mengenal Allah.
berarti dia bukan domba, ya. Nah, supaya kita nggak frustrasi, kalau domba dilayani terus, saudara, dia pasti menang. Ya, kalau dia nggak menang-menang terus, ya berarti dia bukan domba. Supaya kita nggak capek, berarti dia mungkin masih kambing, saudara. Nah, gimana caranya? Kita layani dia, injili dia berarti. Dia jangan dituntut hidup kudus, menang, nggak bisa dia. Karena dia belum mempunyai benih ilahi. Dia belum domba. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Nah, untuk bisa, saudaraku, kita mengerti ini, ya kita mesti baca konteksnya. Ya, kita sering nggak baca konteks kalau kita nafsir Alkitab. Nah, jadi saudara, yang Tuhan mau bangun adalah unit dasarnya gereja yang namanya komunitas kerajaan. Nah, jadi saudara nggak boleh puas hanya sampai kompak. Ya, puji Tuhan, itu udah bagus, itu langkah pertama. Nanti kita akan lihat waktu-waktu selanjutnya, saudara. Ya, nah, tapi Tuhan mau saudara menjadi komunitas terang dan garam ini, yaitu 12 muridnya, seperti 12 muridnya, saudara. Ya, yaitu apa? Komunitas terang dan garam itu. Ya, nah, itu alasan pertama. Kita lihat alasan kedua, saudara. Next. Nah, kenapa komunitas kerajaan Allah? Karena komunitas kerajaan Allah adalah menggenapi mandat kerajaan yang dari semula itu. Nah, kita mesti lihat dari zaman, ya, kejadian dulu, saudara. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan waktu ciptakan manusia, dia bilang begini, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah mau ciptakan manusia yang adalah kita itu, saudara. Ya, yaitu apa, saudaraku? Komunitas. Ya, dia mau ciptakan manusia sebagai komunitas sehingga sesuai dengan gambar Allah itu, saudara, ya, komunitas. Nah, supaya apa? Ada tujuannya. Nah, ini yang penting. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa, ya saudara, supaya mereka memerintah, kira-kira begitu. Memerintah apa? Ciptaannya Tuhan, ya. Nah, kenapa ciptaan Tuhan perlu diperintah, saudara? Loh, kan ciptaan Tuhan sudah bagus sekali. Tiap hari waktu Tuhan ciptain, Tuhan melihat baik ciptaannya. Baik, baik. Hari ke-6 amat sangat baik, saudara. Lah, kalau ciptaannya Tuhan udah sempurna, udah amat sangat baik, kenapa, saudaraku, mesti diperintah lagi, mesti di-manage, mesti di apa, saudaraku, dipelihara. Ya, kenapa? Nah, saudara, saya mau cerita dulu apa artinya baik itu, saudara. Ya. Nah, amat sangat baik itu artinya gini, ciptaan Tuhan itu sempurna, saudara. Karena yang dimaksud amat sangat baik itu, saudara, ya, manusia dan waktu itu semua ciptaan Allah itu, ya, waktu itu belum ada dosa, ya. Tidak ada dosa itu artinya baik, ya. Tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada, saudara, kutuk, tidak ada kematian, tidak ada pembusukan, tidak ada kejahatan, semuanya, saudaraku, sempurna, amat sangat baik. Nah, saudara, kalau udah baik, kenapa mesti diperintah? Ya. Nah, kalau saudara baca, saudara, Tuhan bilang begini kepada Adam, maka Allah menempatkan manusia itu, ya, dalam taman itu. Nah, supaya apa, saudara? Supaya dia memelihara taman itu dan apa, saudaraku, menjaganya. Nah, ngapain mesti dijaga? Pertanyaannya, untuk apa dunia perlu dijaga, saudaraku? Ciptaannya Tuhan perlu dijaga. Dijaga dari apa? Ya, terus dipelihara. Kenapa harus dipelihara? Loh, emangnya nggak bagus? Kan udah bagus. Ya, nah ini dia, kita nggak ngerti, saudara. Karena Tuhan udah tahu dalam
kemahatauannya dia, saudara. Dia udah tahu satu hari kelak, ya, saudara, Lucifer akan jatuh menjadi iblis, dan dia punya cita-cita mendirikan kerajaan kegelapan di bumi ini. Tuhan udah tahu. Dia mau masuk ke Taman Eden menipu Hawa dan Adam supaya dia yang dapat merebut kuasa pemerintahan itu dari Adam dan Hawa. Dia udah tahu, saudara, Tuhan. Ya, iblis akan masuk merebut, ya, menghancurkan ciptaan Allah itu supaya ciptaan Allah penuh dengan dosa, penuh dengan kutuk, penuh dengan kematian, penuh dengan pembusukan, penuh dengan penyakit, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan hal-hal yang jahat. Iblis punya rencana itu, saudara. Tuhan udah tahu. Nah, makanya Tuhan perintahkan Adam, pertama, dia harus memelihara taman itu supaya taman itu tetap baik, ya, tetap baik. Nah, baik itu tadi, ya, tanpa dosa, tanpa, saudaraku, kejahatan di situ, tanpa kematian, tanpa kutuk, tanpa kemiskinan. Adam mesti pelihara. Itu dia tugas pertama, saudara. Kedua, Adam mesti jaga. Kata jaga itu, saudara, melindunginya, menjaga taman itu, ya, supaya musuh jangan masuk. Nah, saudara, itu rencana Tuhan buat manusia. Jadi Tuhan udah tahu kerajaan kegelapan mau masuk. Adam disuruh jaga, saudara. Jaga apa, saudaraku? Ciptaannya Allah ini. Ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Adam gagal. Adam nggak berhasil menjaganya, saudara. Ya. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu. Lalu bagaimana, ya, saudara, rencana Tuhan supaya kerajaannya, saudara, bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena waktu itu Taman Eden belum mencapai seluruh dunia, saudara. Baru di satu lokasi, ya. Nah, mestinya Adam, saudara, memperluas kerajaan Allah, memperluas Taman Eden, ya, untuk supaya seluruh bumi ini, saudaraku, menjadi Taman Eden. Seluruh dunia ini, saudaraku, kerajaan Allah memenuhinya. Ya, caranya gimana? Nah, caranya ini dia, saudara. Ya, Kejadian 1 ayat 28. Maka Adam diperintahkan begini. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Wow. Jadi caranya supaya kerajaan Allah memenuhi dunia ini adalah apa, saudara? Pertama, dia disuruh be fruitful. Be fruitful ini apa, saudara? Ya, be fruitful ini adalah beranak cucu. Ya, pertama dia mesti beranak dulu, saudara. Itu disuruh beranak. Nah, pertama dia diberkati dulu, kan? Adam dan Hawa diberkati. Dua orang diberkati sama Tuhan supaya dia punya anak. Ya, be fruitful. Tapi cukup? Enggak. Dia disuruh bertambah banyak. Nah, bahasa Indonesia bertambah banyak. Bahasa Inggrisnya, ya, bermultiplikasi, saudara. Berlipat ganda. Artinya yang dilipat ganda apanya? Ya, yang dilipat ganda adalah keluarga, saudara. Ya, jadi pertama suami istri dulu itu kompak, saudara. Ya, nah setelah suami istri disuruh beranak, ya kan? Jadi apa? Jadi keluarga. Nah, kemudian keluarga-keluarga ini mesti dimultiplikasi. Ya, di mana-mana sampai memenuhi bumi ini. Fill the earth. Kemudian subdue it. Ya, baru kita berkuasa atas dunia ini. Jadi yang dimultiplikasi adalah keluarga kerajaan Allah. Ya, inilah komunitas kerajaan Allah. Jadi yang dimultiplikasi, saudaraku, itu
sampai di mana-mana ada komunitas kerajaan Allah. Penuhi. Itu tadinya misi Tuhan buat Adam. Adam misinya ini, saudara. Mencapai visi yaitu seluruh bumi ini, saudara. Penuh dengan kerajaan Allah, saudara. Ya, dan kalau Adam melakukan ini, setan nggak punya tempat, saudara. Karena seluruh saudaraku, dunia ini udah penuh dengan kerajaan Allah. Kerajaan setan nggak punya tempat, kerajaan kegelapan nggak punya tempat. Adam gagal, saudaraku. Adam nggak memelihara taman itu dengan baik, tidak menjaga taman itu. Bahkan saudaraku, dia sendiri dan Hawa, mereka ditipu oleh ular. Akhirnya saudaraku, seluruh bumi ini gagal dipenuhi dengan kerajaan Allah, saudara. Gagal. Ya. Nah, saudara, siapa? Kalau begitu, saya mau tanya, saudara, visi ini harus digenapi nggak? Harus. Siapa yang akan menggenapinya? Kita, murid-muridnya Kristus. Makanya perintah ini adalah buat kita. Ini yang Pak Lukas sebut mandat kerajaan yang dari semula. Nah, saudara, kita harus punya visi ini. Kita harus punya visi ini. Yang dibangun adalah keluarga kerajaan Allah di mana-mana, saudara. Enggak hanya kompak. Ya, ingat, enggak hanya kompak. Kompak itu langkah awalnya. Itu toolsnya. Adam dan Hawa itu langkah awalnya, saudara. Tapi yang Tuhan mau bangun keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Ada di mana-mana. Itulah komunitas terang dan garam, saudaraku. Itu yang Tuhan mau bangun di mana-mana. Jadi jangan puas, saudara, hanya bangun kompak. Ada tujuannya. Kompak harus jadi komunitas kerajaan, yaitu keluarga kerajaan Allah di mana-mana. Karena ini yang menjadi, saudaraku, visi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Mari kita lihat alasannya. Kenapa komunitas kerajaan Allah? Sebab sasaran Yesus waktu dia ada di dunia ini adalah membangun unit dasar ini, saudara. Coba lihat, Yesus 3,5 tahun, saudara, pelayanannya. Apa hasilnya kalau kita mau tanya? Apa hasilnya? Ya, kelompok komunitas 12 murid ini kan, hasilnya itu kan, di mana dia multiin terus komunitas kerajaan ini, saudara. Dia multiin terus, tapi ini yang dia bangun. Nah, dia bangunnya bagaimana? Nah, ini nanti kita belajar, saudara. Cara Yesus menuntun murid-muridnya supaya mereka bisa menggenapi tadi itu, saudara, misi menggenapi mandat Allah yang dari semula. Dia ajarin muridnya, saudara, mencapai misi ini, mencapai visi ini, dia mulai dengan 2 orang, saudara. Yesus mulai dengan kompak, Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, lihat, saudara. Yesus mulai dari 2 orang. Siapa 2 orang ini? Yohanes dan Andreas. 2 orang ini udah jadi murid mereka. Muridnya siapa? Murid Yohanes Pembaptis. Nah, semua murid zaman itu, saudara, muridnya rabi itu, para rabi menggunakan sistem pemuritan yang namanya hafruta, 2-3 orang. Jadi 2 orang ini udah ada dalam hafruta, tapi hafrutanya Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka mendengar Yesus lewat, waktu gurunya bilang, inilah anak domba yang mengangkut, anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia ini. Wow, mereka langsung ikut Yesus. Begitu mereka ikut Yesus, mereka jadi hafrutanya Yesus. Mereka jadi apa? Komunitas kerajaan, mereka menjadi kompaknya Yesus, Dari situ, saudara, mereka mengalami Tuhan waktu ketemu Tuhan. Mereka ajak lagi Simon, bertambah, kompaknya mereka jadi 3 orang. Simon begitu semangat ketemu Yesus, mereka ajak lagi Filipus.
Jadi 4 orang kompaknya, saudara. Kemudian mereka, saudaraku, ajak lagi siapa, saudara? Ya, mereka ajak Nathanael. Jadi 5 orang. Nanti kalau saudara baca terus, salah satu murid awal adalah Yakobus. Akhirnya 6 orang inilah, saudara, 3 kompak pertama yang Yesus bangun, saudara. Nah, puas hanya menghasilkan kompak? Enggak, saudara. Yesus kumpulin 3 kompak ini menjadi satu komunitas. Itulah awalnya komselnya Yesus. Jadi komsel Yesus itu terdiri dari 3 kompak, saudara. Ya, 3 kompak. Dia mulai dengan 3 kompak ini, saudara. Nah, perhatikan ya, 1,5 tahun kemudian kira-kira baru Yesus punya 6 kompak. Ya, 6 kompak ini yaitu 12 murid ini, saudara. Ya, nah inilah yang Yesus mau bangun, 12 murid ini. Ya, jadi dia nggak berhenti sampai kompak. Dia bangun komunitas kerajaan itu. Ini yang dia ngomong dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Nah, ini yang dia mau bangun, saudara. Jadi kita harus punya visi ini. Visi komunitas kerajaan. Yesus 3,5 tahun, ini yang dia produksi terus, saudara. Mari kita lihat next. Ya. Nah, setelah Yesus punya 12 murid, saudara, perhatikan yang di tengah. Ya, berapa kompak itu? 6 kompak. Nah, baru Yesus utus, saudara. Baru mereka mempraktekkan pemuritan 4G, 4 generasi, saudara. Ya, pertama Yesus utus setelah dia punya 12, 6 kompak. Ya, kalau 6 kompak diutus keluar, ngapain, saudara? Ya, bukan sekedar menghasilkan kompak. Memang kompaknya bermulti, tapi ujungnya memproduksi ya komunitas-komunitas kerajaan ini, yaitu 12-12 ini, saudara. Nah, kalau 6 kompak diutus keluar, masing-masing kompak menghasilkan 12, berapa orang akhirnya? 6 kali 12, 72. Nah, ini dia. 72 itu muridnya adalah anak rohaninya yang 12, saudaraku. Kemudian 12 dan 72 diutuskan berdua-dua kan? Ya dong. Berarti 12 ada 6 kompak, yang 72 ada 36 kompak. 36 plus 6 berapa, saudara? 42 kompak. Kalau 42 kompak diutus menghasilkan masing-masing kompak satu komsel atau satu komunitas kerajaan, berapa hasilnya, saudara? 42 kali 12, berapa hasilnya? 504. Inilah 504 murid Yesus setelah Yesus bangkit. Ya, 1 Korintus 15 nanti saudara perhatikan. Ya, inilah yang hadir di hari Pentakosta. Ya, yang hadir di loteng Yerusalem 120. Tapi Yesus muridnya bukan hanya 120, 500 lebih, kata 1 Korintus 15. Itu yang hadir di hari Pentakosta. Itu yang penuh Roh Kudus semuanya, saudara, termasuk yang 120 di dalamnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka penuh Roh Kudus, mereka taat sama pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul mengatakan, pergi berdua-dua. Pergi berdua-dua menghasilkan jiwa. Ya, maka mereka pergi. Berapa kompak ini? 252 kompak. Hari itu mereka menangkan jiwa. Apa yang terjadi, saudara? Ya, berarti 252 dikali 12. Berapa? 3024. Inilah jumlah persis ya jemaat mula-mula, 3.000 orang ya. 3.000 orang lebih. Nah, lihat saudara. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya menggenapi tadi itu. Be fruitful, be multiply, fill the earth. Ya, jadi apa, saudaraku? Berbuah, kemudian apa, saudara? Bermultiplikasi, penuhi bumi. Nah, ini saudara. Next kita lihat. Jadi saudara,
ini yang Tuhan mau bangun, ya. Tuhan mau bangun unit dasarnya dulu. Entah apa namanya, komunitas kerajaan Allah, jangan pusing. Isinya adalah komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam itu, saudara. Nah, ini diutus setelah terbangun, baru diutus. Ya, diutus berdua-berdua, saudaraku, diutus perkompak untuk menghasilkan lagi, memultiplikasi lagi unit dasar ini. Nah, mari kita bermimpi, saudara. Next, yang terakhir. Saudara, mari kita bermimpi hal ini, saudara. Komunitas kerajaan Allah ada di mana-mana. Ini komunitas apa? Komunitas terang dan garam. Komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus. Saudara, kalau kita hidup di dalam komunitas kerajaan Allah ini, komunitas terang dan garam, baru kita mengalami transformasi hidup yang makin serupa Kristus. Kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan. Wow, ya, kita adalah solusi kehidupan karena kita terang. Ya, terang itulah solusi kehidupan. Terang hidup itu artinya, saudara, ya, kita memberikan solusi kepada dunia ini, saudara. Dunia nggak ada solusi, kita ada. Kemudian transformasi bagi sekitarnya. Nah, ini garam. Kita menggarami, saudara. Kita merubah sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Wow. Ketiga, kita jadi komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Ya, kayak Adam tadi, saudara. Mestinya kita bermultiplikasi, penuhi bumi ini, menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana, sehingga kerajaan setan, kerajaan kegelapan nggak bisa masuk, ya, ke tamannya Allah, nggak bisa. Mestinya gitu, tapi Adam kalah. Nah, makanya Tuhan, ya, membangun komunitas kerajaan ini, saudara. Kitalah yang akan, ya, membangun komunitas ini di mana-mana, saudara. Di tiap RT ada satu KK minimal, komunitas kerajaan, komunitas tegar, komunitas terang dan garam ini. Wow, ini yang jadi visi kita. Saudara punya nggak visi ini? Nah, pertanyaannya, ada nggak ya Pak Edi contohnya komunitas kerajaan? Jujur belum ada, saudara. Ya, tapi saudara bisa lihat di Kisah Rasul gereja mula-mula. Ya, nah masalahnya, saudara, gereja sekarang, gereja mula-mula aja kita belum capai. Ya, gereja mula-mula itu dahsyat, saudara. Itu dulu kita capai. Ada contohnya? Nggak ada. Ada di Alkitab, tapi dalam dunia nyata sekarang belum. Makanya kita bermimpi, kita capai itu. Coba lihat gereja mula-mula, dahsyat nggak, saudara? Wih, dahsyat. Semua orang, termasuk kotanya, takut akan Tuhan. Ngeri ya, seluruh Yerusalem takut akan Tuhan, saudara. Terus apa? Banyak mujizat kalau mereka doain orang sakit, saudara. Semuanya sembuh, kata pasal 5. Orang, ya, berbondong-bondong datang, orang bawa orang sakit, orang yang kerasukan, semuanya disembuhkan, semua. Mereka tetap bersatu, coba, saudara. Tetap bersatu dalam persekutuan yang erat. Terus dikatakan harta miliknya, semua orang yang punya harta jual. Semuanya jual harta. Ini kan belum pernah ada di dunia kejadian yang sekarang ini. Terus apa? Gereja itu gaya hidup tiap hari. Nah, puji Tuhan, kita udah mulai mencapai ini, saudara. Tiap hari. Ya, terus kemudian apa, saudara? Ya, mereka kalau memuji Tuhan itu, takut akan Tuhan turun. Lagu itu nanti digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Wow. Nanti kita nyanyi, ya. Komunitas kerajaan ada di gang. Orang lewat di depan gang, saudara. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita baru nyanyi aja. Nanti orang jalan di depan gang, kedebuk, jatuh, saudara. Takut akan Tuhan turun atas dia
dan dia percaya kepada Tuhan, saudara. Wow, ya, apalagi mereka disukai oleh semua orang, sangat dihormati oleh orang banyak, saudara. Wow, ini komunitas kerajaan, saudara. Ya, ini komunitas terang dan garam. Kemudian tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Iya, kita sebulan sekali nggak ada. Coba di kompak-kompak, saudara. Ada nggak penambahan jiwa baru? Nggak ada, kan? Nggak banyak yang nambah, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena kita nggak punya visi ini. Yang kita bangun bukan kompaknya aja, saudara. Bukan. Yang kita bangun ini komunitas kerajaan. Nah, mari, saudara. Saya mau tantang, saudara. Kita mau bangun komunitas kerajaan ini. Nah, puji Tuhan, kita masih ada kira-kira 6 menit. Boleh, saudaraku, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Edi, ya. Saya ada pertanyaan langsung, ini mungkin bisa mewakili semua. Sebetulnya ada pertanyaan banyak nih, Kak. Jadi yang pertama gini, Kak Edi. Kalau gereja itu kan unit dasarnya adalah komunitas kerajaan Allah. Nah, kalau tubuh Kristus itu unit terkecilnya apakah kompak atau pribadi-pribadi, Kak Edi? Ya. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Ya, atau ayat 12 mulai. Oh, sorry, ayat 14. Nanti saudara cari dari 1 Korintus 12. Dikatakan, saudara, sebab ya tubuh Kristus itu bukan satu anggota, tapi berapa, saudara? Berarti lebih dari satu. 2, nah itu udah mulai bisa menjadi unit terkecilnya tubuh. Ya, jadi kalau satu orang, saudara, nggak bisa disebut saya udah tubuh Kristus, tapi saya bagian dari tubuh Kristus, betul. Ya, tapi ayat ini bilang, sebab anggota tubuh bukan terdiri dari satu anggota, tapi banyak. Nah, banyaknya berapa, saudara? Mulai dari 2. Jadi 2 itu dihitung sebagai unit terkecil dari tubuh Kristus. Ya, tapi unit dasarnya gereja bukan kompak. Ya, bukan 2-3 orang, tapi lebih dari 2-3 orang. Ya, itu unit dasarnya gereja. Makanya yang Yesus bangun itu komsel. Ujungnya komsel. Nah, kompak itu hanya strategi untuk mencapai, saudaraku, komsel, ya. Jadi yang kita bangun itu komsel, saudara. Makanya ini penting banget. Nah, banyak orang nggak ngerti kenapa sih mesti komsel. Yaitu unit dasarnya gereja, eklesia. Itulah komunitas kerajaan. Yang Tuhan Yesus bangun ini di mana-mana. Dia multi komsel di mana-mana, saudara. Jadilah gereja mula-mula, ya. Oke. Satu lagi ya, Kak Edi, kalau masih ada waktu ya. Ya. Jadi pertanyaan gini, apakah beda tubuh Kristus dan komunitas kerajaan? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, jika satu domba hilang, yang akan mencari domba itu kembali ke kawanan, apakah sang gembala, kalau kita baca di Lukas 15 ayat 4, atau sang gembala bersama dengan domba-domba yang ada di dalam kawanan? Domba dalam kawanan bisa dikatakan kompak-kompak. Gimana tuh, Kak? Iya. Jadi tentunya sekarang Yesus itu, saudara, udah punya tubuh. Ya, jadi yang mencari itu Yesus melalui tubuhnya. Karena sekarang kan Yesus udah Yesus korporat. Ya kan? Kalau waktu ilustrasi itu diberi, Yesus masih dalam bentuk apa, saudara? Ya, Yesus pribadi. Nah, Yesus pribadi kan udah mati di kayu salib, udah dikubur, udah bangkit. Dia sekarang jadi Yesus korporat. Makanya yang nyari domba itu Yesus bersama dengan tubuhnya. Nah, dia utus anggota tubuhnya untuk cari apa, saudaraku, domba yang hilang. Ya, itu. Nah, kemudian saudara, yang pertanyaan pertama tadi apa? Apa bedanya tubuh Kristus dan komunitas kerajaan? Ya, komunitas kerajaan adalah bagian dari tubuh Kristus. Itu hanya istilah, saudara, ya. Jadi ya itu dia unit
kan gereja itu kan 3 metaforanya. Tubuh, kemudian apa saudara? Keluarga, dan satunya lagi adalah apa saudara? Bait Roh Kudus ya. Tubuh Kristus, keluarga Bapa, bait Roh Kudus. Nah, 3-3 ini menyatakan hal yang sama, di mana unit dasarnya ya adalah komsel ya saudara. Nah, unit dasar komsel ini ya di dalamnya memang nanti ada kompak-kompak. Ya, itu dia. Oke. Kak, satu lagi ya, Kak. Saya tertarik dengan tadi loh, Kak, yang domba yang meninggalkan kawanan. Ya, ini kan banyak yang terjadi kadang-kadang ya kita udah ketemu dan segala macam. Tapi setelah ketemu gitu ya, mereka tetap aja gitu loh, Kak, istilahnya nggak mau kembali, malah justru malah semakin menjauh gitu. Sekalipun sudah dipertemukan dengan kompaknya. Nah, tadi kan jawaban Kak Edi, anggap aja mereka orang yang nggak kenal Tuhan. Gitu kan ya, Kak? Betul nggak, Kak? Setelah dilayani. Iya, setelah dilayani memang betul. Dilayani itu bisa berbulan-bulan. Itu, nah kita sering pikir tuh tegur 4 mata sekali, nggak mau denger, bawa saksi 3 orang ya kan sekali, nggak mau denger lagi, lapor ke jemaat sekali. Setelah itu ya baru kita bilang ya udahlah, nggak mau denger dia. Nah itu bukan sekali, bahasa Yunaninya berkali-kali, terus-terusan layani. Jadi adalah tanggung jawab kita semua, saudara. Melihat siapa aja ada domba yang hilang, itu tanggung jawab kita semua. Kita Kan mesti gini, Kak, layani. kan memang kita mau melayani dia, tapi kalau orang tersebut menghindar terus gimana, Kak? Ya di luar kemampuan kita. Tapi selama kita bisa menemukan dia, kita harus layani dia. Ya istilahnya gini, bawa dia, approach dia. Nah kalau dia ya saudaraku nggak mempan, bawa dia ke kompak. Itu maksudnya. Kompak itu nanti punya kuasa yang dahsyat. Karena di dalam kompak ada kunci kerajaan. Dia bisa menggunakan kunci kerajaan, membebaskan dia dari dosa itu. Nah, kalau dia nggak terbebas juga, ya berarti anggap dia sebagai orang yang belum mengenal Allah. Kenapa? Karena kalau dia udah mengenal Allah, dia pasti lepas, pasti. Kalau dia enggak, waduh, dilayani berbulan-bulan enggak lepas, ya berarti belum lahir baru. Nah, maksudnya Yesus, kamu enggak capek, jadi dia memang bukan domba, mungkin masih kambing. Ya udah, kalau kambing apa? Ya menginjili dia lah, kita menginjili dia ya. Jadi jangan kita buang waktu. Kalau kita udah layani nggak bisa juga, ya berarti dia memang belum lahir baru. Gitu. Ya. Oke, baik. Oke, Kak Edi. Puji Terima Tuhan. kasih buat waktu. Saya mau saudara terus semangat ya, praktekin ini saudara. Punya visi dulu, saudara jangan pusing dulu. Punya visi dulu. Ya, visi aku mau hidup dalam komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam, sehingga saya bisa menjadi terang dan garam. Ya, ini kita mimpi ini dulu, saudara. Mimpi ini. Lihat, kita lihat dulu, baru bisa terjadi. Nah, kenapa mesbah doa sekarang bisa terjadi begini? Karena saya dapat visinya, saudara. Tuhan kasih saya lihat gereja itu kayak gereja mula-mula. Tuhan kasih saya lihat, nah terus saya renungin terus. Kemudian saya share sama pemimpin-pemimpin, saudara. Nah, saya share sama salah satunya Pak Mardi. Dia nangkep, saudara. Kak, kita wujudkan ini. Nah, amin. Kita mulai dari 3 komsel, saudara, yang ikut waktu itu. Komselnya juga parah banget waktu itu, saudara. Kita mulai, nah jadi yang sekarang ini ya. Jadi apa yang kita lihat itu boleh kita wujudkan akhirnya, saudara. Kalau kita nggak lihat, kita nggak mencapai apa-apa. Makanya orang yang paling gagal adalah orang yang nggak punya visi. Ya, saudara punya visi nggak? Waktu Disneyland, ya saudara udah jadi, wah orang suka cita sekali, wih Disneyland keren ya. Terus ada yang nyeletuk di belakang. Sayangnya pendirinya Walt Disney nggak lihat ini, ya dia udah meninggal.
Orang yang di depan bilang begini, salah Bung. Kalau Walt Disney nggak lihat dulu, kamu nggak lihat hari ini. Ya, nah sama saudara. Tuhan mau kita lihat ini dulu. Saudara udah lihat? Nah, fokus minggu ini lihat ini saudara. Renungin ini terus. Wow, nanti saudara akan mencapai ini. Yang punya visi aja yang bisa mencapai. Yang nggak punya visi, jangan mimpi saudaraku akan mencapai ini. Mari kita tangkap dulu visinya. Makanya Yesus ngomong visi dulu sebelum dia ngomong pemuritan. Ya kan? Dia ngomong itu dulu. Isinya apa? Kamu mau jadi apa? Terang dan garam. Aku mau kamu jadi komunitas terang dan garam itu. Tangkap ini. Haleluya. Baik saudara, saya harus ke mesbah doa yang lain. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Oke.